Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lihat video ini, kapal Hantala yang membawa 21 aktivis dari 12 negara dicegat Israel. Tujuan mereka tuh semata untuk kemanusiaan, nggak bawa senjata. Mereka cuma bawa popok, susu bayi, makanan, obat-obatan. Bahkan sebelumnya ingat nggak? Ada ramai-ramai aktivis dari Mesir, Libya, Aljazair, Maroko ngirimin bantuan ke Gaza melalui botol plastik yang berisi beras, kacang-kacangan, ditutup rapat ya, dilempar ke laut dari pinggir pantai semata untuk membantu warga Gaza, meski rasanya sebuah keajaiban botol-botol itu bisa sampai ke pantai-pantai yang ada di Gaza. Mereka berharap botol berisi bantuan menembus blokade dan mencapai pantai Gaza. Battle of Hope. Bayangin tiap hari di Gaza, ini bayi itu nangis nggak henti bukan karena takut, tapi karena lapar. Bukan sehari, bukan seminggu, tapi setiap hari. Karena nggak ada stok makanan secuil pun yang tersisa. Mama di Gaza ini nggak bisa lagi nyusuin anaknya karena kering. 100.000 bayi terancam mati massal. Mereka mengalami yang namanya malnutrisi. Jadi kalau masih ada yang nyinyir, lu ngapain jauh-jauh mikirin Gaza? Noh, urusin Indonesia banyak yang miskin. Ingat ya, peduli pada Gaza itu bukan berarti abai pada Indonesia. Kemanusiaan bukan soal jarak, tapi soal hati nurani. Soal hati nurani. Saya pernah tinggal di Amerika cukup lama. Terus saya lihat ini orang kalau di negara maju tuh seperti apa sih? Kayaknya makan paginya sama kita makan pagi. Bukan hanya dugaan palsunya ijazah itu, tapi gelombang pembelaan yang muncul dari berbagai tokoh berpengaruh, termasuk dari organisasi dan akademisi yang selama ini. Kenapa palsu itu sangat ditakuti orang dan sampai di situ? Karena tidak ada manusia ingin dibohongi, ingin ditipu. Dalam Al-Quranul Karim dikatakan, Wailul lil mutaffifin. Celaka besarlah bagi siapapun yang menipu, baik soal ijazah, soal pekerjaan, soal identitas, soal penghasilan, soal pajak, zakat. Jangan menipu, pada hakikatnya kita menipu diri sendiri. Masya Allah, dengarkan kita. Ini dikenal keras terhadap pemalsuan dokumen negara. Semua membela Mulyono seakan ada perintah dari kekuatan yang lebih besar. Di tengah badai opini itu, muncullah Yuda Ramadan, seorang jurnalis muda dari Bandung. Ia dikenal sebagai penulis artikel politik yang jujur, tajam, dan tak kenal kompromi. Ketika banyak rekan seprofesinya memilih diam atau bermain aman, Yuda justru menulis sebuah opini berjudul, "Kita butuh kebenaran, bukan kepalsuan berbaju nasionalisme." Tulisan itu meledak dan viral dalam waktu kurang dari 2 jam. Tapi dampaknya tak main-main. Email Yuda diserang. Nomor pribadinya disebar. Bahkan, kantornya mendapat surat peringatan dari pihak tak dikenal. Namun Yuda tak bergeming. Ia justru semakin penasaran. Kenapa begitu banyak orang penting melindungi Mulyono? Saat ia menyelidiki latar belakang akademik Mulyono, sebuah nama mengejutkan muncul dalam arsip lama Fakultas Hukum tempat Mulyono mengaku kuliah. Dr. Parman Lesmana, mantan dosen yang pernah diskors karena terlibat dalam penyebaran ideologi komunis pasca reformasi. Nama itu menghilang bertahun-tahun, namun kini dalam dokumen digital yang berhasil dipulihkan oleh teman hacker. SJP Pekanbaru, iya, mantap. Beli, cuan. Ferry Amsari sebut efisiensi anggaran ternyata untuk investasi. Kita sedang dibujuk dana efisiensi. Sebenarnya kata efisiensi keuangan negara tidak tepat. Undang-undang keuangan negara sudah memerintahkan dari awal pejabat itu pakai uang negara harus efisien. Jangan semua mobilnya Mercedes, ya. Ini pejabat, staf apa semua dikawal kemana-mana.
Itu uang itu. Kita sedang dibujuk dengan program ini, uang dicoba efisienkan 750 triliun. Berapa untuk makan bergizi gratis tahap awal? 20 triliun. Sisanya kemana? 320 triliun lebih untuk Danantara. Ternyata uang negara efisiensi itu untuk investasi. Siapa yang mengelola dana investasi itu? Penasehatnya adalah Presiden Joko Widodo. Ada anak sulungnya di dalam strukturnya. Ketuanya Roslan, tim suksesnya Pak Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ikutkan isu-isu berita-berita dunia ini tiada habis-habisnya. Lebih baik kita membaca ayat Al-Qur'anul Karim, surat Asy-Syu'ara, ayat yang ke Asy-Syu'ara. Kita lihat ya. Kita lihat. Surat Asy-Syu'ara ayat 127 sampai 130. Surat yang ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin innal bahriya illa ala rabbil alamin. Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun wa tattakhizuna masani'a la'allakum takhludun wa idza batastum jabbarin. Dan tidaklah engkau meminta satu ganjaran, melainkan suatu ganjaran di sisi Allah saja. Ganjaran dari Allah yang mengatur sekalian alam. Atabanuna bikulli ri'in ayatan ta'basun. Apakah kamu membangun benteng-benteng Yahudi? Setiap sudut kamu membangun benteng-benteng yang besar. Wa tattakhizuna masani'a, dan mereka menjadikan benteng-benteng yang besar itu la'allakum takhludun. Mereka menyangka benteng-benteng itu akan menyelamatkan mereka, akan membuat hidup mereka kekal. Takhludun dari kata khalidun, khalada, yakhludu khalidun. Takhludun, mereka menyangka hidup mereka bisa kekal dengan benteng-benteng yang kokoh itu. Wa idza batastum, dan apabila datang serangan kepadamu, batastum jabbarin, satu serangan yang kejam, yang sangat hebat. Jadi betapapun kita berlindung dalam benteng-benteng, bunker-bunker yang hebat, akan datang serangan yang lebih hebat lagi. Janganlah berharap kepada benteng-benteng yang hebat itu, lalu kita merasa punya benteng yang hebat, lalu berbuat zalim kepada orang lain. Maka kezaliman yang akan kita terima lebih besar daripada kezaliman kita terhadap orang lain. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin.
atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun wa tattakhizuna masani'a la'allakum takhludun wa idza batastum jabbarin. Nah, Israel itu dia membuat benteng-benteng yang hebat berlapis-lapis, iran dom. Mereka menyangka mereka akan selamat, tapi mereka itu jadi sombong. Maka mereka akan diserang oleh kekuatan yang lebih hebat dari kekuatan yang pertama. Masya Allah. Lebih hebat kekuatan-kekuatan itu yang mereka terima, lebih canggih daripada pertahanan yang mereka buat. Masya Allah. Nah, ini apa nih berita lagi? Direkturnya orang Minang, teman Pak DM makan teh talu di Minangkabau, Oscar ya. Lalu direktur berikutnya adalah menantunya LBP, Pandu Sahlir. Masya Allah. Siapa lagi nih? Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ini apa yang terjadi? Wait, Pakistan. Tunggulah bantuan dari Pakistan untuk Iran. Pakistan akan membantu seluruh negara Islam, bukan hanya Pakistan. Siapapun negara Islam yang terzalimi dibantu oleh Pakistan. Pakistan itu memiliki nuklir, tenaga nuklir dan bom nuklir lebih dari 300 hulu ledak nuklir. खूबसूरत वीडियो यार, ये इंटरेस्टिंग वाली वीडियो होती है, इससे आपका नॉलेज बढ़ता है। ये वीडियो देखने के लिए यार, एक इस मुल्क में कितनी मसाजिद है। صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام يا حبيبي حبيبي. Saya mau katakan satu hal yang sangat penting. Saya mohon jaga baik-baik, karena sekarang eranya sudah berubah. Saya ulangi ya, eranya sudah berubah. Dengarkan satu hadis ini yang Nabi sampaikan jauh-jauh hari. Saya bacakan dengan bahasa Indonesia supaya mudah dipahami. Akan datang satu masa. Saya ulangi. Sayati alaikum zamanun, akan datang satu masa. Cirinya, taqarrabuz zaman. Waktunya akan terasa begitu cepat. Kayaknya baru sebulan padahal sudah setahun. Redaksi Nabinya begini bahasa Indonesianya. Setahun akan terasa seperti sebulan. Sebulan akan terasa seperti sepekan. Sepekan akan terasa seperti sehari. Sehari terasa kayaknya baru saja terjadi. Nah, sudah datang belum? Tanda yang kedua, taqarrabul aswaq, pasarnya mudah diakses. Yang dulu berangkat itu pakai angkot, pakai ojek, sekarang klik di handphone.